Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Itu merupakan satu kenikmatan besar, dan tentu juga kita bersyukur atas semua nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji atau mendalami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله, takutlah kalian fitnatan terhadap fitnah. La tusibanna alladhina dzalamu minkum, yang tidak hanya menimpa terhadap orang-orang zalim di antara kalian khusus saja, khusus. Janganlah kalian takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu syadidul, sangat keras iqabnya. Syadidul iqab. Syadidul iqab, yang iqabnya itu sangat pedih. Jadi ada larangan, ada perintah agar kita takut, kita berhati-hati tidak mendapatkan tertimpa fitnah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang kalian. Allah SWT dalam akhir ayat itu memberikan ancaman. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah SWT sangat dahsyat, sangat menyakitkan iqab atau siksa, berupa ancaman. Baik, lanjutkan pada penjelasan para ulama mengenai ini. Ini ada penjelasan dari tafsir Al-Khazin. Dalam tafsir Al-Khazin disebutkan wal makna ayat ini
ayat yang sedang kita baca tadi, wahdaru, berhati-hatilah kalian fitnatan terhadap fitnah, in nazalat bikum, yang fitnah itu ketika turun menimpa kalian, la taqtasiru al-dhalimi khosatan, tidak terbatas menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, bal tata'adda ilaikum, namun juga melampaui kepada kalian atau mengenai kepada kalian jami'an semuanya. Jadi akhirnya fitnah dalam beberapa ayat itu seperti ikhtibar, ujian, bala, itu tidak hanya menimpa kalian orang zalim saja, tapi tata'adda ilaikum jami'an, dia akan menimpa kepada kalian semuanya. Watasilu, dan sampai ila solihi wattaulihi, kepada orang yang soleh maupun toleh, orang yang durhaka. Wa arada bil fitnati, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah al-ibtila wal ikhtibar, bala dan ujian. Nah, itu penjelasan dari Al-Khazin yang menjadi sahibu kitab atau pemilik kitab, judulnya Lughatul Ta'wil fi Ma'anid Tanzil. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Khazin ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh kitab Tafsir Al-Qurtubi. Qala Ibnu Abbas berkata, amara Allahul mu'minina alla yunkiru munkara baina tuhri. Allah SWT memerintahkan orang mukmin agar orang mukmin itu tidak membiarkan kemungkaran di depan mereka. Fayaqumuhum adab, lalu Allah SWT meratakan adab kepada mereka. Jadi ayat ini menjelaskan berarti begini. Di tengah masyarakat itu beragam. Ada orang yang zalim, ada orang yang tadi solih, orang baik, tapi juga ada orang yang tolih, orang yang durhaka. Tapi ketika Allah SWT timpakan satu adab, itu adab itu tidak hanya mengenai atau mengena kepada orang yang tolih saja, orang dolim saja, tapi juga rata mengena kepada semuanya, baik yang dolim maupun tidak, yang soleh maupun toleh. Jadi kalau misalnya katakanlah Allah SWT menimpakan, katakanlah gempa gitu, maka gempa yang menimpa kepada satu masyarakat tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tapi juga orang yang soleh, orang baik. Ketika Allah SWT mendatangkan bencana banjir besar, dan dia tidak hanya menghadang atau tidak hanya menghempas orang-orang tolong, tapi juga semuanya.
Nah, ayat ini itu memberikan peringatan, memberikan warning. Berhati-hatilah kalian, jangan sampai ada atau Allah mendatangkan fitnah yang maknanya bala, ujian tadi itu menimpa bukan hanya kepada orang zalim, tetapi juga menimpa orang yang tidak berbuat zalim secara langsung. Itu makna ayat tersebut. Nah, lalu kemudian bagaimana menjelaskan ayat ini? Ternyata ada banyak hadis yang memberikan penjelasan ayat ini, yang maksudnya sejalan atau setara dengan ayat tersebut. Itu ada hadis an Khalid wa inna sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari Khalid dan kami mendengar dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Inna nasa idha ra'au dhalima. Sesungguhnya manusia idha ra'au dhalima, jika mereka melihat orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, mereka lihat kedoliman, mereka melihat orang zalim, lalu tidak mencegah tangannya, maksudnya mencegah orang zalim itu berbuat zalim. Falam ya'khudhu ala yadayhi awsaka ayya ummahumullahu bi'iqam. Allah hampir-hampir ayya ummah, Allah meratakan kepada mereka dengan iqam. Iqam itu adalah hukuman. Jadi yang dihukum menurut hadis ini akhirnya bukan hanya orang zalim secara langsung, tetapi orang yang membiarkan kezaliman juga kena juga. Ya. Jadi kalau ada orang zalim, berarti menurut hadis ini harus dicegah. Jangan berbuat zalim, sebab kalau dibiarkan berbuat zalim, maka Allah menghukum, menurunkan iqab tadi bukan hanya kepada orang yang zalim, tetapi kepada semuanya, baik yang zalim maupun yang tidak berbuat zalim secara langsung. Demikian juga dalam hadis ini juga dicantumkan oleh Ibnu tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut. An Zainab binti Jahsh. Dari Zainab binti Jahsh, Zainab binti adalah seorang istri Rasulullah SAW, berarti dia Ummul Mukminin. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah, anuhliku fina as-salih, anuhliku fina as-salih. Rasulullah, apakah kita juga akan dihancurkan, akan dihadap? Wa fina as-salih, sementara di tengah-tengah kami ada orang yang saleh. Qala, Rasulullah mengatakan, na'am. Idza kasurul khabas, jika khabas kejahatan itu sangat banyak. Jadi intinya ketika merajalela kejahatan kezaliman itu akan Allah mendatangkan azab, dan azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tapi juga as-salih. Itu
Nah, apa yang dikatakan Rasulullah tadi itu sama juga dengan hadis yang lain. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan masalul qaimi ala hududillah, perumpamaan orang yang berdiri ya menjaga hududullah, batasan Allah, hukum-hukum Allah, larang-larang Allah. Berwagi dan orang yang melakukannya, kamasali melanggarnya, kamasali kaum istahamu ala safinatin, seperti satu kaum yang istahamu, mereka itu mengundi tempat duduk mereka di sebuah safinah, sebuah kapal. Fasoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaluha. Lalu kemudian sebagian mereka ada yang mendapatkan tempat di atas, wa ba'duhum asfaluha, sebagian lain mendapatkan tempat di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha, maka orang-orang yang berada di tempat bawah itu idastaqaw minal ma', ketika mereka mau mengambil air untuk minum, mereka mengambil air lah itu, marru ala man fawqahum, mereka melewati orang di atas mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, law anna kharaqna fi nasibina kharqan, seandainya kami ini melubangi bagian tempat kami sebuah lubang, walam nu'li min fawqina, dan kami tidak akan menyakiti orang yang ada di atas kami, ma'in yadruhum bama'rodu, apabila orang-orang yang di atas itu membiarkan orang-orang di bawah melubangi kapal itu, wa ma'rodu, dan apa saja yang mereka inginkan, halaku jami'an, maka akan binasa semuanya, akan mati semua, tenggelam semua. Wa in akhadu ala aydihim, apabila mereka orang di atas tadi mencegah tangan mereka, orang berbuat kapal tadi, najauh, maka mereka akan selamat. Bukannya ini mereka, wa najauh jami'an, semuanya akan selamat. Jadi gambaran kita makin terang apa yang digambarkan oleh ayat yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 25 itu. Itu ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti penumpang kapal. Ada kapal itu dibayangkan faso babadu adalah ada mendapatkan bagian di atas, wasobaduhum asfal, ada yang bagian bawah. Nah, bagian bawah ini kalau mau ngambil air ke laut, dia harus naik, capek lah bolak-balik. Nah, yang bawah itu akhirnya daripada capek-capek, udah kami tak lubangi, bocori saja bagian bawah ini. Toh ini bagian kami, tidak menyakiti orang yang di atas. Yang di atas kan punya bagian sendiri, kami punya bagian sendiri. Lam nu'li man fawqana, gitu argumentasi. Kami tidak menyakiti orang di atas kami, ini bagian kami sendiri.
Kata Nabi, jika mereka itu dibiarkan melubangi kapal, meski bagiannya sendiri, kapal itu akan tenggelam. Dan akhirnya penumpangnya semuanya mati. Pertanyaan yang mati siapa? Bukan hanya yang melubangi kapal, mereka yang tidak ikut melubangi kapal pun ikut tenggelam gara-gara tindakan yang orang yang melubangi kapal tadi lalu dibiarkan. Begitulah perumpamaan yang dibikin Rasulullah ketika ada satu kemungkaran dibiarkan. Ada orang berbuat mungkar, kata yang berbuat mungkar, kami kan mungkar sendiri. Kami itu judi sendiri. Kami itu zina sendiri. Itu urusan kami. Ngapain yang lain ikut-ikutan melarang saya? Ini uang saya sendiri, badan sendiri kayak masuk neraka sendiri. Nah, itu kira-kira argumentasi mereka yang berbuat dolim tadi. Nah, lalu karena orang-orang soleh itu ikut kena opini tadi, akhirnya dia membiarkan, ya biarlah urusan dia. Kita ngurus kita diri saja, ngurus keluarga kita saja, nggak usah cawe-cawe ikut-ikut urusan orang lain. Zina ya beno ya biarkan saja, masuk neraka dia sendiri, nggak usah kita ikutan melarang. Ketika itu terjadi, berarti apa? Kemungkaran terjadi dan marah. Karena dibiarkan makin meningkat. Karena biasanya yang mungkar itu lebih gampang menular daripada yang makruh. Ya, karena mungkar itu enak. Gitu. Kalau yang ma'ruf itu kan berat, nggak gampang nular. Saya ngajar subuh begini ya, segini aja itu nggak gampang nular. Tapi kalau misalnya ada satu kejahatan, saya coba apa gitu, ada pentas apa, dangdut apa atau salah, udah dirugikan. Nah, gitu. Jadi kira-kira kalau ada orang melakukan kejahatan itu biasanya lebih mudah, lebih menarik, lebih menyenangkan. Begitu kemudian dibiarkan, maka kata Rasulullah, semuanya akan binasa, kena adabnya tadi. Meski awalnya mereka tidak ikut-ikutan. Ya misalnya gini ya, contohnya, ada waktu kita dapat berita, ada anak-anak kecil, yaitu ngaji di TPA apa ya, kan orang baik. Berarti kalau dia anaknya ngaji di TPA, kecil bapaknya baik, itu anaknya belajar ngaji, anaknya juga baik. Apa yang terjadi? Diperkosa oleh pemuda, kan? Jadi korban orang jahat. Kenapa terjadi pemerkosaan tadi? Itu hasil kejahatan yang lain. Contoh, misalnya ketika pornografi dibiarkan, tidak ada tindakan keras terhadap pelakunya, dibiarkan. Sekarang mana ada orang yang dihukum, dan pada saat yang sama orang dengan mudah, setiap orang punya HP, tidak bisa, bahkan bapaknya menjaga anaknya itu nggak bisa. Tapi kalau negara harusnya bisa. Misalnya dengan melakukan hukuman keras, siapa yang ketahuan melakukan, bukan hanya ditutup akunnya, websitenya, pelakunya dicari, tangkap, hukum, bahkan hukuman keras, nggak berani. Oh sekarang itu orang cuma denda 50.000 aja, nggak berani kalau apalagi dihukum kurungan.
itu hukum penjara atau cambuk atau segala macam yang buat dia. Tapi kan ini dianggap tindakan hak asasi manusia tadi. Negara tidak boleh mengurus urusan privat seseorang, tidak boleh mengurus kamar-kamar rakyat. Kan begitu cara berpikir. Negara tidak boleh apa namanya mengurus badan orang mau ngapain, dari mana. Pada saat sisi yang satu, sisi yang lain, ini kan program itu mendorong orang untuk melakukan hubungan seksual, ujungnya ke sana. Sisi yang lain, kerjaan sulit. Sekarang itu kalau kita lihat mana-mana menurun ekonomi, banyak perusahaan tutup, toko tutup. Jadi orang kan jangankan mencari kerja, yang sudah kerja saja di PHK. Kenapa kok begitu? Ini juga ada kaitannya dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Apa kemungkaran yang lain? Misalnya korupsi dan merajalela. Semua ngentit, semua mengambil, semua potong. Akhirnya kemudian hanya diambil segelintir orang. Dan hukuman kepada pelakunya juga sama sekali yang buat jerah. Yang kemarin itu yang kasus di Bangka itu berapa triliun, ratusan triliun cuma dihukum beberapa tahun doang. Ya, lalu kita lihat ratusan triliun, miliaran, triliunan hukuman sudah berapa tahun. Yang setelah itu kita juga nggak tahu dihukum beneran apa tidak. Potong, selesai betul. Nah, buat macam. Belum lagi kemudian pemilikan umum yang seharusnya dikuasai negara dan akhirnya digunakan untuk rakyatnya justru diberikan kepada swasta, kepada asing, akhirnya susah rakyatnya. Sudahlah kepingin syahwatnya didorong terus, sementara nikah karena harapan ekonomi segala macamnya nggak terjadi. Sementara imannya lemah. Kenapa lemah? Takut ke masjid, takut ngaji, khawatir dituduh radikal. Coba gimana? Terjadilah pemerkosaan. Orang baik dirusak oleh orang jahat. Coba bayangkan. Kemarin depan waktu ada anak kecil yatim itu kemudian disodoni oleh ini pemilik. Orang anak yatim kan, masya Allah, nggak punya bapak, nggak punya ibu, senang mereka dibawa ada yang ngopeng. Begitu terjadi, begitu. Orang-orang baik terusak. Jadi akhirnya terjadi. Contoh yang jelas juga misalnya dikatakanlah misalnya hutan-hutan yang seharusnya itu tidak ditebang sembarangan. Kalau ditebang sembarangan itu ada negosiasi dan macam. Ditebang sembarangan akibatnya banjir bandang, erosi. Yang banjir bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan, yang tidak ikut-ikut melakukan kejahatan secara langsung pun mendapatkan ada. Itu sesuatu yang terindra. Tetapi kita lihat ada yang nggak terindra adab itu. Misalnya Allah SWT Rasulullah bersabda, "Idza dhaharul riba waz-zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim bi adabillah." Apabila dolar tertampak riba waz-zina, zina, riba dan zina. Dolar itu maknanya kasro wasara, ketika sudah banyak dan tersebar luas. Dolar sangat kelihatan. Dua
tindakan itu dua kejahatan. Riba adalah kejahatan ekonomi, zina itu kejahatan sosial, pergaulan kehidupan itu, kejahatan moral. Ketika dua kejahatan itu harusnya tampak dilakukan dengan terang-terangan, tidak tedeng-aling, bahkan disurutkan, disebarkan dan segala macam. Kasur besar, maka kata Rasulullah, penduduk itu telah ahalu bi'anfusihim, telah menghalalkan diri mereka dengan adab Allah SWT. Adabnya mungkin tidak secara langsung, karena itu hubungan ghaib. Misalnya kita punya saklar, tek, mati, tidak kelihatan hubungan, tapi ada kabel yang tidak kelihatan. Itu namanya sesuatu yang kelihatan itu begitu. Ada hubungan antara zina dan katakanlah banjir bandang, ada hubungannya dengan gempa, ada hubungannya dengan musibah-musibah yang lain. Kita tidak melihat ada hubungan karena ghaib, tapi sudah ada hubungannya apa? Sama-sama dari Allah. Tindakan ini dilarang Allah, Allah menghadap pelakunya. Allah juga yang seperti itu. Nah, jamaah Allah SWT, ini menunjukkan kepada kita apa yang tadi saya katakan. Berarti umat Islam melalui ayat yang sedang kita baca tadi. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi itu, umat Islam tidak boleh diam terhadap kezaliman, kemungkaran, kejahatan. Kalau diam sama dengan membiarkan, seperti halnya penumpang kapal bagian atas membiarkan ada orang yang melubangi kapal tadi. Kata Rasulullah berikutnya, wa in akhadhu ada aidi, jika mereka penumpang bagian atas tadi yang tidak ikut membocori kapal, mencegah tangan mereka, mencegah orang yang membocori kapal melakukan tindakannya, nah jauh mereka yang mencegah tadi itu selamat. Wala jauh jami'an, bahkan semuanya selamat, termasuk orang yang mau membocori kapal. Sebenarnya orang membocori kapal itu telah menghancurkan dirinya. Dia tidak sadar kalau itu menghancurkan dirinya dan orang lain. Tapi ketika dicegah, sebenarnya menyelamatkan diri mereka juga. Cuman kan tadi saya katakan, yang berbuat dolim jangan dilarang. Ya kan gitu sekarang. Yang berbuat mungkar biarlah itu urusan mereka. Yang tidak berbuat tidak usah ikut melawan. Akibatnya orang dolim, orang mungkar dengan leluasa melakukan mungkar. Ini penjelasannya begini. Fa fi hadzal hadisi taqdimul amati bidubil khassah. Hadis ini memberikan penjelasan adanya takdibul amah, siksaan yang ditimpakan kepada masyarakat secara umum bidunubil khassah, karena ada dosa yang dilakukan oleh sekelompok orang. Wafihi, di dalamnya juga istihqaqul uqubati bitarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di dalam itu juga terkandung adanya ancaman hukuman, adanya diwujudkan hukuman. Kenapa? Ditimpakan hukuman, kenapa? Bitarkil amri bil ma'ruf, karena meninggalkan, memerintahkan yang ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar merupakan perkara yang diperintahkan. Sementara dia tinggalkan, mereka tinggalkan,
diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebenarnya kalau kita ada prinsip-prinsip umum yang harus dimiliki oleh kaum muslimin agar mereka itu selamat, tidak membiarkan berbagai macam kemungkaran kezaliman tadi. Jamaah yang berdoa kalau seperti tadi saya ungkapkan, sebenarnya yang bisa secara langsung mencegah kemungkaran itu sebagai penguasa. Judi online misalnya. Orang itu cuma bisa teriak-teriak aja. Larang juga. Tapi penguasa itu bisa langsung melakukan tindakan. Maksud saya nggak bisa mencari itu. Mencari teroris yang terusnya gampang sekali. Kita tinggal cari siapa yang punya bandarnya siapa. Seret pengadilan hukum itu. Tapi kan nggak dilakukan. Sekarang banyak kasus yang pernah judi online, di mana orang tua miskin akidah, mungkin mereka bermimpi dengan ikut judi online itu bisa merubah nasib mereka dalam waktu yang cepat, ikutlah, jadi makin bangkrut. Saya pernah baca berita itu banyak yang percaya di satu daerah gara-gara suaminya kecanduan judi online. Itu negara harus yang bisa. Misalnya kayak tadi TV atau hiburan-hiburan yang nggak jelas-jelas, itu yang bisa langsung ya negara tinggal tutup aja, bisa. Masih macam-macam tidak tegas. Jadi yang paling bisa melakukan adalah negara. Negara dalam ini adalah penguasanya itu. Penguasa itu yang punya polisi, punya jaksa, punya pengadilan, punya hakim, bahkan punya penjara, punya tentara, punya dana, sekarang mereka punya. Ini sangat mudah mencegah kemungkaran. Tapi memang faktanya tidak jarang, justru penguasanya itulah yang menjadi sponsor atas semua kejahatan kezaliman itu. Mana coba? Ini ujung ke situ, jendela ujung ke situ, riba jadi itu. Semua yang mereka yang dibalik itu justru berbagai macam kemungkaran tadi. Gimana coba? Nah, disinilah juga rakyat atau umat tidak boleh berhenti, tidak boleh diem, harus bicara. Karena kan penguasa-penguasa ini terutama dalam masa demokrasi itu kan begini, dia itu saya berbuat dolim, tapi tetap ingin dilihat penguasa yang baik. Karena kalau nanti terlihat dolim, besok nggak dipilih lagi. Maka harus menampilkan citra yang baik meski dia dolim. Nah, umat ini tidak boleh mendiamkan, tidak boleh diem, harus bicara, harus ngomong. Kalau dia diem, mereka diem, maka mereka lepas moles dirinya dengan penguasa yang baik, yang rakyat yang dipoles terus, sementara tidak ada yang membuka kedok mereka itu seperti apa. Maka muluslah kezaliman itu. Nah, cuma memang menasihati mereka itu ada resiko. Mungkin kalau ASN yang dipecat, mungkin kalau pedagang nanti perkarakan apa namanya pajak mereka ini izin itu, bahkan mungkin sampai penangkapan dengan berbagai macam tuduhan yang bisa dibuat-buat, penjara yang pun menciptakan ketakutan. Maka kalau kita lihat dalam Islam, Rasulullah itu sudah menyampaikan itu adalah resiko. Tapi resiko itu akan mendapatkan pahala sebesar resiko itu. Allah itu Maha Adil, akan memberikan ganjaran besar sebesar resiko yang diberi,
yang harus dilakukan. Makin besar resikonya, makin besar pahala. Gitu. Apa buktinya? Nah, ini kita teruskan sedikit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul jihad kalimatu adrin inda sultanin jahil. Afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Coba bayangkan, jihad itu adalah amal yang paling utama. Ketika Nabi ditanya, ya ayyul Islam afdal, apa Islam yang utama? Juga ayyul amal, di antaranya kan jihad fisabilillah. Jadi ini jihad amal yang paling utama. Bayangkan, memperjuangkan Islam lillahi kalimatillah sampai titik darah penghabisan. Berdasar jihad ini. Orang biasa berebut makanan, berebut jabatan. Ini memperjuangkan agama yang tidak kelihatan upahnya, pahalanya, dan dia berjuangkan sampai harus mati. Jihad. Tapi Nabi SAW masih menjelaskan jihad yang sudah sangat utama itu. Yang sangat utama itu Rasulullah menggambarkan pahala jihad itu dibandingkan sholat baik. Begini kata beliau, orang yang jihad pergi berjihad, kamu yang tidak ikut jihad itu masuk ke masjid, sholat tidak berhenti-berhenti, puasa tidak buka-buka sampai mujahid itu pulang lagi. Coba bayangkan, saking namanya. Tetapi ada lagi afdol jihad yang paling utama, jihad yang paling dahsyat itu kalimat adli, dalam ayat lain kalimat hak, perkataan yang benar, perkataan yang adil yang disampaikan kepada sultanin, penguasa jahirin yang fasik. Dasar lagi. Kenapa? Tadi saya katakan resikonya besar. Menyampaikan nasihat pada penguasa yang fasik, kemungkinan besar tidak akan diterima. Untuk fajir, ini jahir itu lebih dasar daripada fasik. Jadi kalau jahir itu sudah melenceng, dari sananya melenceng. Menasihati orang yang kayak begitu itu didiamkan saja lumayan. Salah-salah bisa ditangkap, bahkan dibunuh. Maka Rasulullah mengatakan itulah jihad yang paling utama. Perkataan yang hak, yang benar tadi. Tapi disampaikan kepada penguasa jahil, kamu itu menyimpang dari hukum Allah SWT, kamu biarkan kedoliman, kamu tidak mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan pemimpin. Sampai itu afdhalul jihad. Bahkan kalau mati melakukan itu, dia disetarakan dengan Hamzah bin Abdul Thalib. Rasulullah bersabda, Sayyidus Syuhada'i Hamzah bin Abdul Thalib. Mimpin para syahid adalah Hamzah bin Abdul Thalib. Warajulun, dan seorang laki-laki, yang laki-laki itu qoma ila imamin jairin, berdiri di hadapan penguasa yang jahil, yang fasik, fa'amarahu wa nahahu, lalu dia melakukan amar ma'ruf kepada pemimpin yang jahil itu, faqatalahu, lalu pemimpin jahil itu justru membunuh. Ada penjelasan mengapa kok sampai seperti itu. Di antara penjelasan para ulama adalah karena kalau menasihati penguasa yang menyimpang, yang jahil tadi, lalu dia itu sadar, taubat, maka akan melakukan kebaikan.
tangan saya gini, Pak, jangan biarkan pornografi itu dosa. Setiap orang yang melihat pornografi lalu kemudian melakukan kejahatan, Anda biarkan karena tidak ada peraturan yang melarang, Anda kena dosa. Riba yang merajalela itu kamu biarkan karena peraturan, kamu setiap kali riba kirim dosa pada kamu. Dia sadar gaji saya besar, tapi bagaimana bisa menebus dosa yang jauh lebih besar dan terus mengalir itu? Sadar, tobat. Akhirnya apa? Tutup semua. Berarti akan ada kebaikan yang mengalir kepada rakyatnya yang tadinya jahat nggak bisa jahat. Dan bayangkan penguasa itu penguasa yang menakar hukum Islam, lalu kemudian kita cegah dia berubah, maka berarti kebaikan itu akan menimpa kepada rakyat Indonesia. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi siapapun yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, terutama kepada penguasa. Fazil pada ini ada satu hal penting yang harus dicatat, bahwa umat Islam tidak boleh diam atas kejahatan, tidak boleh diam atas kezaliman, termasuk dan justru yang paling penting, tidak boleh mendiamkan kezaliman, kemungkaran, kejahatan yang tidak boleh berkuasa. Begitu dibiarkan oleh umat Islam, maka akan ada fitnah, ada musibah, ada bencana yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman, tapi juga orang-orang lain yang turut memberitahu. Demikian yang kami sampaikan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf ini kayak saya sering tanya, mungkin banyak salahnya gitu. Saya tadi menyerap isi daripada doa ini sangat luar biasa, karena yang dibawakan adalah surat Al-Anfal ayat 25 yang isinya adalah orang yang zalim itu pasti mendapat ancaman siksa yang amat berat. Dan barangkali sementara kita berpikir, wah yang nggak zalim kita bakal aman. Nah itu yang paling jadi inti permasalahan di situ. Padahal bahwa kita itu waktu roh ditiupkan itu dibarengi dengan jiwa. Jiwa itu meliputi pendengaran, penglihatan, olah pikir, kolbu dan sebagainya. Kalau ini tidak di maintenance, dipelihara dengan baik, disitulah akan timbul ancaman-ancaman siksa yang seperti zalim itu. Nah, barangkali terkait dengan ini, tentu kita kepengen tahu kira-kira bagaimana kita bisa membatasi, menganggap selama ini diri kita itu orang pinter, orang pandai, orang besar, pangkat tinggi dan sebagainya. Pasti nggak termasuk itu. Nah, barangkali yang paling banyak begitu. Mohon maaf juga kalau salah. Mohon penjelasan. Nah, kalau kita lanjutkan yang PDR tadi kita baca, akhirnya ini sebenarnya itu semacam solusi begitu, seperti yang diinginkan Bapak. Maksudnya apa solusi? Nanti coba kita baca itu. Dan bertahulah sesungguhnya Allah itu maha dahsyat iqamnya. Itu begini, orang mau menasihati penguasa yang betul, apa yang terjadi? Takut dipersekusi, takut ditangkap, takut dipenjara, takut diberhentikan, takut ini, takut itu. Nah, ketakutan itu menghalangi untuk melakukan al-amru bil ma'ruf nahi
Nah sebenarnya ayatnya udah resep itu, sekarang nggak takut itu gimana? Sebenarnya resep supaya tidak takut itu apa? Ciptakan takut yang lebih besar agar dia berani melakukan. Maksudnya apa? Misalnya kita mau katakanlah ini ada sungai atau bukan sungai selokan, kita mau meloncat takut jatuh. Sehingga kita tidak berani meloncat. Tapi bayangkan di belakang kita ada singa yang mengejar kita. Ada kalau yang tadi yang takut berani karena ada sesuatu yang lebih menakutkan. Begitu sebenarnya. Rasa takut itu menciptakan rasa berani. Takut kepada yang lain membuat orang berani melakukan tindakan. Misalnya gini, kenapa orang itu berani dalam saya respon kata beliau pakai kerudung lalu dia dilarang oleh misalnya jangan pakai kalau tidak bekerja. Rasa takut dia kepada majikannya tadi membuat dia tidak takut kepada Allah. Lepaslah kerudungnya. Jadi maka ayat ini harus membalik kita. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah yang syadidul yang adabnya begitu dahsyat. Rasa takut itu diciptakan Allah kita berani termasuk dalam mungkin kamu di penjara tak bisa enak-enaknya sesakit-sakitnya penjara kamu sendiri makan di neraka gak ada di neraka jangan berapa siksa di neraka paling-paling cuma dihasilkan di penjara di neraka ada api yang kamu dibakar yang membuat kamu mendapatkan kesakitan yang dasar. Rasa takut kepada Allah menciptakan rasa berani kepada penguasa yang zalim atau siapapun yang berbuat zalim. Jadi, Masya Allah kalau kita baca Quran itu kayak ini sudah terjawab. Jadi Quran takut ciptakan rasa takut yang lebih dahsyat. Masya Allah, luar biasa. Nah, cuma kan kita ini nanti kita baca doang, belum kita Allah ketahuilah, ingatlah, pahamilah, sadarilah. Allah syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksa. Begitu Pak. Jadi kalau sudah seperti orang itu ada khawf pada Allah. Ada jadi kamu sudah khawf pada Allah itu gimana ya semua? Kalau orang takut pada Allah, takut siksanya Allah, maka akan menciptakan dia menjadi orang baik. Sholat dia sholat, puasa dia puasa, termasuk berjihad. Jihad apa? Melawan musuh. Takut dia takut mati. Kalau kamu takut berjihad, niscaya Allah memberikan siksa yang lebih dahsyat. Rasa takut itu membuat kita tidak takut pada musuh. Apalagi diberikan pahala yang begitu besar. Begitu Pak. Ada lagi? Gila. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Semoga kajian pagi ini memberikan manfaat dan barokah bagi semua. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.